siap. Oke, Pak. Punten, begini Pak, setiap di sekolah itu kan biasanya pasti Bapak pernah mengalami kasus-kasus ya, menghadapi kasus-kasus pasti ini Pak. Nah, terus itu bagaimana Bapak mengidentifikasi tentang kasus-kasus itu, kasus itu termasuk dilema etika, ini dilema etika atau ini bisikan moral, bagaimana Bapak mengidentifikasinya Pak? Jadi untuk kasus-kasus di sekolah memang yang jelas setiap saat pasti kita mengalami. Nah, kalau dilihat dari segi hukum itu kasus itu ada dua, yaitu kasus yang dimana kasus itu nanti kasus hukum itu pasti ada dua benar dan salah. Ya, nah, itu pasti. Ya. Terus yang kedua ada juga kasus yang sifatnya etika moral tadi. Kadang-kadang kalau di kasus di etika moral itu kadang dua-duanya sama-sama benarnya. Ya betul Pak. Nah, ini yang dilematis itu. Nah, kami untuk menghadapi kasus yang dilematis tadi, yang moral tadi memang itu tidak gampang. Jadi perlu kita harus benar-benar kita mengidentifikasi kasus itu terus dengan melibatkan banyak apa namanya stakeholder, terutama guru. Jadi kami dalam mengambil keputusan tetap kami tidak akan lepas dari guru. Jadi guru pasti kami ajak musyawarah. Nah, bahkan tidak hanya guru, karena juga kami melibatkan wali murid, komite untuk menghasilkan keputusan yang terbaik. Karena kami juga ingin untuk menghadapi kasus-kasus seperti itu, kami tidak akan berjalan sendiri, tetap kami harus melibatkan banyak orang agar keputusan itu berpihak pada murid. Nanti Bapak tadi mengidentifikasinya, tadi melihat benar salahnya, benar atau benar gitu ya. Kalau itu kasus hukum jelas adanya benar dan salah. Itu dilema, berarti bujukan moral Pak ya Pak. Terus berarti tadi Bapak sudah secara tidak langsung juga menjalankan pengambilan keputusan ini, terutama untuk yang benar dan benar atau dilema etika itu dengan mengajak guru, terus stakeholder atau wali murid dan sebagainya Pak. Terus langkah-langkahnya Pak, langkah seperti apa biasanya setelah mengajak guru atau apa itu langkahnya, apakah setelah diskusi atau bagaimana Pak? Oke, jelas langkah-langkahnya itu pada saat kita menentukan masalah itu diawali dari penelusuran masalah dulu. Jadi mengidentifikasi masalah. Nah, terus setelah kita identifikasi, barulah kita nanti merefleksi. Kira-kira masalah ini cara penyelesaiannya bagaimana. Nah, yang jelas kalau sudah kita refleksi, terus masalah ini yang utama adalah prioritas. Prioritas bahwa keputusan yang diambil sekolah itu adalah keputusan yang berpihak pada siswa. Ini artinya. Ininya itu berarti. Ya. Berarti langkahnya itu berarti hasil akhirnya nanti ya Pak ya. Prinsipnya itu berarti di hasil akhirnya bahwa keputusan itu yang terpenting prioritasnya berpusat pada siswa. Iya, tapi tetap diawali dari identifikasi, terus nanti kita refleksi, barulah kita ambil keputusan. Keputusan kita tetap berpegang teguh pada siswa. Oh gitu Pak. Ya. Terus yang menurut Bapak dianggap efektif nih Pak untuk pengambilan keputusan kasus-kasus dilema itu biasanya seperti apa? Yang selama ini Bapak alami? Ya, jelas keputusan efektif itu pertama kita menentukan dulu masalah yang urgen yang mana. Yang urgen dulu ya. Kan mungkin sekolah itu tidak hanya mengalami satu masalah, mungkin 2, 3. Kita ambil dulu yang paling urgen. Nah, terus kalau sudah ketemu kita menelaah kira-kira siapa saja yang terlibat. Jadi keputusan ini kira-kira kita harus undang siapa. Nah, terus bisa juga untuk mengatasi masalah itu kita ambil tokoh panutan. Ada tokoh panutan. Ada tokoh panutannya ya. Mungkin misalnya masalah A, kayaknya kita cocok untuk mengambil tokoh masyarakat yang bisa yang jadi panutan di masalah ini. Itu bisa. Jadi nggak semua masalah kasus itu masyarakat dilibatkan ya Pak? Nggak mesti, yang jelas tergantung dari kebutuhan kita. Tergantung kasus. Kecuali kalau masalah agak kompleks, itu mungkin kita juga melibatkan pada pihak luar, contoh tokoh masyarakat
Terus kalau sudah kita adakan diskusi dengan mereka. Ya, harapannya mereka itu jelas bisa diajak kerjasama karena mereka kan yang punya sekolah ini sebenarnya. Kita kan hanya sebagai penyelenggara, tapi sekolah ini yang punya adalah masyarakat. Sehingga mereka pasti ingin yang terbaik. Betul ya? Iya, Pak. Terus selama ini yang merupakan tantangan nih Pak, tantangan terbesar atau saat pengambilan keputusan pasti kan ada Pak, ada yang tidak, ada yang namanya pro dan kontra, itu kan termasuk tantangan. Tantangan yang menurut Bapak, yang selama ini Bapak alami dalam menghadapi pengambilan keputusan tentang dilema etika itu bagaimana? Ya, yang pertama yang jadi tantangan kita itu adalah mengidentifikasi masalah yang dua-duanya sebab benar. Itu kadang-kadang kita kesulitan. Terus yang kedua, kadang-kadang keputusan yang kita ambil itu bertentangan dengan keputusan dari lembaga lain. Suatu contoh masalah jam ujar, kan dihukum tidak boleh, ya. Tapi nyatanya kan kita butuh. Nah ini kadang-kadang ini dilematis, ya. Terus yang kedua, yang ketiga itu ada intervensi dari pihak lain. Jadi kita itu punya keputusan, tapi kadang-kadang pihak lain ikut main di dalamnya. Suatu contoh LSM atau bahkan lembaga lain yang mengintervensi kita, sehingga kita tidak bebas untuk menentukan sebuah keputusan. Ini yang berat, ini yang berat. Itu tantangannya Pak. Ya, Pak. Terus untuk pengambilan keputusan nih Pak, tadi kan sudah ada tantangannya. Ketika sudah dihadapi kasus, dihadapi sebuah masalah, kemudian sudah tahu nih identifikasi masalahnya seperti apa, alurnya seperti apa, apakah Bapak dalam pengambilan keputusan itu secara langsung atau butuh waktu nih? Saya ini harus nunggu dulu berapa hari atau nunggu kumpul dulu atau sebagainya dan menentukan tempat misalkan apa secara langsung atau bagaimana? Ya, untuk menentukan keputusan itu pertama kita identifikasi dulu dengan guru mungkin itu kasus ini masuk ringan, sedang, berat. Berarti butuh kayak jadwalnya butuh ya Pak, tidak langsung pengambilan keputusan itu langsung diputuskan langsung ya. Tergantung urgensinya. Yang jelas, misalnya kasus itu ringan, bisa kita lakukan eksekusi saat itu juga. Saat itu juga bisa. Ya. Mungkin yang berat itu memang kita butuh waktu, kita butuh musyawarah dengan sekolah dengan pihak lain. Ini yang jelas. Untuk waktunya itu berarti tergantung dari permasalahan. Iya, karena kan masalah itu kan tidak datang secara rutin, kadang-kadang secara tiba-tiba. Terus ada nggak nih Pak yang faktor-faktor yang mempermudah Bapak? Pasti kan setelah ada kasus, setelah Bapak menangani pasti selesai kan Pak masalahnya. Yeah. Nah itu ada nggak faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut? Ada, yang jelas yang membuat kami itu mudah, walaupun itu masalah berat, jadi mudah karena memang di sekolah itu kondusif. Kondusif ya Pak. Pihak sekolah itu antara guru dan sekolah itu mereka mau berjuang bersama. Satu, yang kedua dukungan dari pihak lain, terutama dari tokoh masyarakat, komite itu juga bagus. Artinya kalau memang sekolah itu terjadi sesuatu, itu pihak lain juga ikut membantu. Jadi tidak hanya dari sekolah, mereka akan ikut kerjasama dengan kita untuk menyelesaikan masalah itu. Iya, jadi itu akan yang jadi mudah dalam pengambilan keputusan. Oke Pak, terakhir nih Pak, untuk pertanyaan dari saya. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, menurut Bapak nih pengalaman yang membuat yang dapat Bapak ambil dari pengambilan keputusan dilema etika itu seperti apa Pak? Yang jelas kami sebagai pimpinan memang setelah dalam mengambil keputusan itu memang dari beberapa tahun kita jadi kepala sekolah itu semakin lama semakin bijaksana. Artinya dalam mengambil keputusan kita tidak otoriter. Artinya kita harus berhati-hati, usahakan keputusan itu keputusan yang terbaik. Dan terbaik itu dalam arti keputusan yang berpihak pada siswa. Yang kedua, kita juga harus melibatkan berbagai pihak. Jadi yang membuat kita ringan di situ. Jadi keputusan yang diambil dari berbagai pihak, insya Allah keputusan itu adalah keputusan yang
baik yang berpihak pada siswa. Ya, itu ya Pak ya. Baik Bapak, terima kasih sekali. Saya jadi tahu tentang pengambilan keputusan Bapak, karena setiap kepala sekolah pasti punya trik, punya prinsip dan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan yang berbeda-beda. Dari sini saya juga belajar dari Bapak dalam pengambilan keputusan itu ternyata harus kita mengidentifikasi dulu masalahnya, cari yang urgent dan tidak urgentnya, dan yang terpenting adalah berpusat pada. Terus satu lagi harus melibatkan berbagai pihak yang kita butuhkan. Intinya itu, jadi jangan sampai kita memutuskan sendiri. Harus kita bekerjasama dengan terutama guru. Dan kalau bila perlu, memang kalau keputusan itu memang kita butuh pihak lain, kita harus melibatkan pihak lain. Selamat siang Bapak. Selamat siang Pak. Ya. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Luar biasa baik sekali, sehat semuanya. Terima kasih Bapak. Gimana Ibu juga? Saya sudah menggunakan sehat ya. Terima kasih sekali. Saya minta sedikit terima kasih. Assalamualaikum Bapak. Berkaitan dengan tugas saya sebagai JPP 10, yaitu di demonstrasi kontekstual mengenai pengambilan keputusan Bapak sekolah. Saya diminta mewawancarai tiga kepala sekolah. Salah satunya saya dengan Bapak sehat supaya saya tahu ini mana saya mengambil keputusan sedikit berdasarkan atas yang berkaitan dengan tugas saya sebagai JPP 10. Sebisa saya jawab ya, dan juga mengenai apa yang dibutuhkan dengan menjawab. Ya setidaknya saya bisa memberikan manfaat, bisa memberikan bantuan apa yang dibutuhkan sebagai CGP dalam melaksanakan tugas tersebut. Terima kasih. Oke Pak, yang pertama yang saya akan tanyakan yang di sekolah Bapak kan pasti seringkali sebisa saya jawab ya, dan juga melihat situasi dan kondisi apa yang dibutuhkan dengan menjawab. Ya setidaknya saya bisa memberikan manfaat, bisa memberikan bantuan apa yang dibutuhkan mengidentifikasi kasus-kasus itu loh, ini loh yang dilemahkan. Terima kasih. Oke Pak, yang pertama yang sebelum saya menjawab ya Bu ya, saya perlu tahu di sekolah dulu Bapak kan pasti untuk definisi apa itu tadi etika, dilema etika dan rujukan moral itu, sehingga lebih saya bisa nanti akan menjelaskan bagaimana menghubungkan dengan permasalahannya. Kasus-kasus penjelasannya itu loh, ini loh yang siap-siap. Kalau untuk dilema etika itu sebelum saya menjawab ya Bu ya, saya perlu tahu masalah itu untuk definisi apa permasalahan yang benar antara atau memiliki nilai kebajikan yang sama, jadi membuat Bapak itu dilema mana ya bisa nanti akan pilih. Dan yang satu rujukan moral itu yang sudah jelas antara permasalahan ini benar ini salah, sehingga Bapak mampu untuk dilema etika itu adalah masalah untuk pertanyaan itu yang utama adalah bagaimana mengidentifikasi yang benar antara nun sewu, sebelumnya saya mohon maaf ya, karena kami yang sama, sekolah kami jadi di membuat SDK Bapak itu 2 dilema mana ya di dalam kami menyelesaikan permasalahan belum tahu jujur terus terang adanya pembeda antara ini loh dilema etika dan ini loh rujukan moral. Kami belum sampai memilah ke situ. Tetapi secara kronologis permasalahan dunia saya mohon maaf ya, karena mungkin tidak ada permasalahannya, apalagi ya baru mulai permasalahan pembelajaran di dalam kami menyelesaikan permasalahan pada guru maupun pada siswa. Permasalahan jujur terus terang adanya pembeda antara ini loh dilema etika dan ini loh biasanya kalau rujukan moral. Belum sampai memilah ke situ dari kategori dilema etika dan permasalahan moral ya, itu kami mengidentifikasi sederhana permasalahannya, apalagi ya mulai terus ya kalau kami berdasarkan baik ada salah satu siswa mengatakan pada PPD itu identifikasi, refleksi dan benahi ya, seperti itu. Dari awal biasanya apa sih permasalahan? Kalau memang itu permasalahannya dari kategori dilema etika dan edukasi jauhkan moral ya, itu kami mengidentifikasi sejauh mana permasalahan. Kalau itu permasalahan dengan sosial, bagaimana permasalahan ini ya, kalau kami mungkin dengan ada salah satu siswa yang bagaimana
saya tetap mengidentifikasi untuk mencari solusi, refleksi, kemudian kita dari identifikasi permasalahan. Apa sih permasalahan? Kemudian cari kalau memang itu permasalahannya, kemudian baru kita pada mengambil tindakan. Mungkin dengan ini merupakan suatu ilmu yang baru buat saya. Non sewu, aku baru mengetahui adanya etika sosial. Bagaimana etika itu benar dan benar dengan memang yang ada sebuah siswa untuk menemukan salah satu. Saya tetap mengidentifikasi, memilih salah satu hal dari kemudian kita dari identitas. Kalau benar salah jelas kita akan ambil yang benar, kemudian baru jawaban saya mengambil tindakan. Mungkin dengan ini merupakan suatu ilmu yang baru buat saya. Non sewu, aku baru mengetahui adanya etika, dilema etika itu yang makanya kan secara langsung, tapi salah satu benar Bapak tadi memilih salah satu hal dari pernah melakukan. Kalau benar dari istilah itu akan menyangkut ke situ gitu loh. Itu jawaban saya di untuk pertanyaan gini Pak, untuk pengambilan keputusan ya kan pernah etika kan pernah nggak tadi mungkin kasus yang setiap kali respon itu saya harus menghadapi situasi yang mana secara langsung, tapi kan benar Bapak tadi contoh kayak misalkan bahan ajar pun kan sebenarnya tidak pernah melakukan, kita cuma butuh dari istilah itu istilahnya benar menyangkut ke situ gitu loh. berarti aturan maksudnya apa sih kebutuhan ya Pak ya, itu contoh salah satu Itu bisa dikategorikan kode-kode generik. ya itu Sama-sama sebenarnya cuman dari satu sisi secara aturan dalam permen berapa 25 itu yang kayak misalkan bahan bahkan sampai apalagi sekolahan ya komite aja nggak boleh kan itu kan istilahnya sama untuk benar menjual aja itu berarti cuman kita perlu aturan juga itu loh jadi untuk mengidentifikasi hal kebutuhan ya tersebut Pak ya, itu satu contoh sisi kalau bisa dikategorikan lanjut kode generik Ya, dengan itu sama-sama sama-sama. kurang main cuman dari ya kita bisa sisi secara aturan apa ya dalam memberikan pada siswa bahkan sampai pada sisi lain bahwa siswa ini sangat mendidik kan istilahnya untuk menentukan hal itu kami menggunakan strategi untuk mengidentifikasi kan satu sisi kalau istilahnya kita harus ada koordinasi dengan aturan main ya dengan liderate apakah itu secara global ya siswa atau mau masuk di kelas masing-masing. Kalau kelas masing-masing pada sisi lain bahwa siswa itu juga sangat membutuhkan A atau mungkin untuk menentukan yang kami masih pada koridor kita itu kan tidak menjual. Mungkin solusi yang lain saya itu membutuhkan ini loh bukunya ini gitu loh ya. Terus kalau kita menjual di koperasi jelas kita sekolah jualan atau mungkin kita bentuk salah satu masing-masing paguyuban di situ di mana yang mengelola buku tersebut adalah atau mungkin orang tua semuanya kita serahkan pada orang tua. Kita hanya memberikan bahwa kita meringankan beban solusi yang lain artinya membutuhkan ini loh pembelajarannya ini gitu loh hanya satu buku. Kalau kita menjual di koperasi jelas punya referensi buku yang lain mungkin kita bentuk salah satu kalau yang nanti pendiskusiannya seperti apa ya kita itu adalah orang tua jelas orang tua semuanya kita serahkan pada orang tua. Kita hanya memberikan bahwa kami untuk meringankan beban pada siswa artinya dalam melakukan pembelajaran berarti tidak hanya langkah-langkah yang satu Bapak buku ambil pakai itu selama ini ya pasti tapi punya referensi sama buku tadi yang lain mengidentifikasi masalahnya ya kita dulu, kerjasama kemudian dengan kemudian ketika sudah menemukan kasusnya itu adalah masalahnya etika ini moral kita yang jelas koordinasi ya sekolah Pak ya tidak sesuai dengan permasalahannya gitu ya. penjualan buku dalam bentuk apapun Terus aja yang menurut Bapak nih untuk sementara itu penyelesaian masalah yang dianggap efektif berarti langkah-langkah yang Bapak ambil itu selama ini yang kasih pertama tadi mengidentifikasi ya sama-sama kemudian benar diafeksi kemudian ketika sudah menemukan kasusnya itu adalah etika moral koordinasi ya Pak ya sesuai dengan permasalahannya dengan adanya identifikasi menemukan terus yang menurut Bapak kita penyelesaian masalah yang juga dianggap untuk mengambil efektif suatu keputusan supaya dengan keputusan dilihat dari dalam basisnya kasus dilema itu artinya bagaimana hasil yang ketika bersama-sama hasil dari penyelesaian yang itu seperti apa sih seandainya kita mau menyelesaikan keputusan saya seperti ini itu yang pertama yang kedua kita lihat seperti tadi kalau kita mengatakan benar identifikasi itu artinya kita dihadapkan pada situasi yang sama-sama benar pakai
Artinya berarti kita kan akan mengalami suatu kesusahan atau kesulitan untuk menentukannya. Nah makanya perlu pertimbangan hasil dari penyelesaian. Setelah saya mengambil keputusan ini, seandainya kita mau menentukan keputusan saya seperti efek yang pertama, efeknya ya, dengan mengambil keputusan yang ini. Maksud saya seperti itu. Arti mana yang paling pada situasi yang sama kita bisa meminimalisir dampak kita kan akan mengalami suatu kesusahan misalnya atau kesulitan untuk menentukan Nah makanya kita jangan menentukan dengan usaha kita koordinasi dengan hasil dengan setelah saya mengambil keputusan sendiri otomatis sama-sama berdua sama partnernya tapi kita punya aturan ya kan dengan akan lebih mengambil keputusan yang ini mana saya sebagai koordinasi mana yang paling dari segi mana minimalisir akan sebagai tersebut sehingga untuk lebih efisien kita ada tingkat penjualan dilihat dari hasil dengan menentukan dari kita koordinasi dengan siswa yang ketiga dengan kita melangkah sosial kita otomatis ya sama dengan sama-sama berdua sama partnernya sama kita punya aturan kan mungkin akan lebih efektif dan efisien manakala layak enggak terus kita menentukan dari gimana pun benar-benar akan efektif juga enggak untuk siswa untuk manakala efisiennya kita ada 3 pembeli kan seperti itu nilai kebermanfaatan kedua dari berarti Bapak secara tidak langsung Bapak sudah pedulian sosial kita kerjasama hasil dengan akhir ya hasil akhirnya bagaimana dengan mempertimbangkan rasa peraturan yang ada kemudian terus bagaimana secara kepedulian sosialnya masa kadang-kala yang kita efektif juga enggak untuk hanya manakala enggak hanya sebuah buku saja bagi mereka yang tidak mampu bagaimana kita harus menghadapi itu semua apakah kita harus gerak-gerak kudu kan enggak mungkin ya kan kita harus berpikirkan ke situ nah, mungkin dari hasil-hasil akhirnya bagaimana untuk mempertimbangkan rasa peraturan yang ada kemudian bagaimana secara kepedulian sosialnya masa kadang-kala yang kita tantangan kan ada hanya tantangan sebuah buku saja bagi mereka yang tidak mampu bagaimana kita harus menghadapi itu semua apakah kita harus gerak-gerak pengambilan keputusan kan nggak mungkin ya kan kalau kita harus berpikirkan ke situ kalau kita mungkin dari hasil itu bisa kita manfaatkan dan itu nggak merupakan tantangan ya tetapi manakala ada yang kontra ya kalau ada yang pro itu bukan suatu tantangan karena dukungan kan tetapi manakala ada yang kontra di situ bukan tantangan ya untuk menghadapi tantangan kita kembalikan kadang-kadang kita memang menyiapkan segala keputusan itu seperti tadi yang saya sampaikan kita punya prinsip ada 3 tadi ya dari bagaimana nanti hasilnya kita bisa ambil keputusan setujui bagaimana peraturannya tapi manakala ada yang harus kemudian bagaimana rasa sosial terus sosial bukan suatu tantangan karena dukungan ya tapi manakala ada yang untuk menghadapi suatu tantangan dalam mengambil untuk menghadapi tantangan itu mau minimalisir kadang-kadang kita memang menyiapkan tantangan yang akan ada misalnya ada yang seperti saya sampaikan kita punya prinsip ada 3 tadi ya oke harus bagaimana nanti hasil yang akan mencuat di permukaan bagaimana bahwa itu nilai aturan nah kan seperti itu terus kemudian makanya kita harus sosialkan pendekatan persuasif 1% kita pendekatan persuasif sedini dalam mengambil keputusan bahwa benar-benar bahwa keputusan ini itu tantangan yang akan ada misalnya ada yang seperti yang saya sampaikan yang kalau tidak mereka pun juga akan yang akan mencoba menerima mana bahwa itu nah kan tantangan seperti itu kan makanya kita harus ada pro apa yang kontra kita tinggal ada semacam kesepakatan bahwa ada semacam kesepakatan yang harus kita terima yang harus kita ada komitmen bersama sehingga manakala ini masih muncul akan menjadi suatu tantangan suatu kontra itu tantangan seperti itu kan manakala masih ada yang pro apa yang kontra kita mungkin cara untuk mengambil ada semacam kesepakatan ada semacam kesepakatan yang harus kita terima yang harus kita ada komitmen bersama sehingga manakala itu masih muncul lagi yang menjadi suatu tantangan suatu kontra tadi muncul kita bareng-bareng selesaikan kita sudah komitmen kita seperti apa ya kemarin kan kita nah itu kan mungkin cara untuk meminimalisir saat kita mengambil keputusan. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, ketika Bapak mengambil keputusan sebuah keputusan itu apakah ketika mengambil secara langsung Bapak memutuskan secara langsung pada saat itu juga atau Bapak membuat semacam kayak jadwal atau ini saya harus seperti ini dulu atau bagaimana atau perlu tempat khusus juga itu tergantung ya kalau saya menjawab dari pertanyaan
Ibu, tergantung pada permasalahan. Mas Sewu. Kan itu kalau yang namanya permasalahan di sekolah, baik dari mulai yang kecil maupun yang berat, kita tergantung dari suatu permasalahan. Kalau permasalahannya itu merupakan suatu permasalahan yang urgent, yang harus segera diselesaikan, yang mau nggak mau kita harus ambil tindakan, gitu loh, ambil keputusan saat itu juga. Karena manakala tidak secepatnya ditindaklanjuti, itu juga akan menjadi berlarut-larut dan berkepanjangan. Contoh kecil, misalnya permasalahan yang sepele, banyak sekali dengan adanya perubahan zaman yang global seperti ini, terutama penggunaan HP Android, ya kan anak-anak itu kan sudah terkontaminasi hal-hal yang ya memang sisi positifnya banyak, tetapi kita juga tidak menutup kemungkinan sisi negatifnya juga banyak. Dari mulai tutur kata saat dia main game itu kan kalimat-kalimat yang tidak sesuai, tidak pas untuk diungkapkan pada usia-usia anak-anak sekolah kita. Nah, itu permasalahan yang kecil. Untuk masalah yang seperti itu, ya memang harus segera ambil keputusan untuk memberikan sedikit pengarahan, penanaman karakter pada anak. Tetapi manakala itu permasalahan-permasalahan untuk pembelajaran, supaya pembelajarannya guru A ini proses pembelajarannya sudah menggunakan IKM, sudah banyak mengikuti adanya diklat seperti apa, pembelajaran IKM yang harusnya berpusat pada siswa harus seperti ini, harus seperti ini. Tapi ternyata setelah dengan melalui pengamatan dari pemantauan dan pengamatan saya, kok masih seperti tempo jadul ya, tempo dulu ya, masih konvensional ya. Nah, itu kan kita perlu jadwal. Kalau perlu kita buatkan program, ya kan, kita sepakati bersama. Karena kepala sekolah itu kan termasuk tugasnya mendampingi, pemantauan. Dari pemantauan tidak harus melalui supervisi langsung kan. Dari pemantauan, oh ternyata, mungkin dari refleksi, oh ternyata banyak sekali refleksi dari teman-teman itu kan juga kasus, juga masalah. Nah, untuk peningkatan kompetensi yang tujuannya untuk peningkatan hasil belajar pada siswa, untuk mengacu pada tujuan pendidikan Indonesia sendiri. Nah, kalau kasusnya kasus seperti itu, ya perlu adanya program. Kita ajak bareng-bareng sepakat bagaimana kita menyelesaikannya, kita susun program, kita susun jadwal, kita laksanakan, punya komitmen bareng untuk membenahi pembelajaran yang ada di sekolah kami. Itu intinya seperti itu. Nah, untuk kasus-kasus sosial kadang-kala kadang kami kurang kolaboratif sih saya sama teman-teman, karena yang namanya guru nggak diteraju satu maupun dipagerkasi dua, semua guru itu mempunyai kompetensi yang beragam. Makanya kan perlu adanya mungkin adanya kecemburuan atau adanya apa, itu juga sering terjadi. Yang paling sensitif itu memang masalah keuangan, bagaimana untuk memenuhi laporan bos dan lain sebagainya, itu juga masalah-masalah. Tapi kalau masalah-masalah itu bukan masalah yang urgent, ya kita usahakan paling tidak, seandainya tidak seperti yang saya sampaikan tadi, seperti masalah pembelajaran terhadap kompetensi guru, itu memang harus disusun program ya, susun program, bagaimana jadwalnya, nanti pelaksanaannya seperti apa, perlu nggak kita mengundang dan lain sebagainya untuk memperbaiki, menyelesaikan permasalahan tersebut. Tetapi ada kalanya permasalahan-permasalahan yang bukan urgent, tetapi jangka menengah katakanlah, ya tetap kita harus kalau saya identifikasi sejauh mana, kembali lagi seperti pertanyaan tadi ya, identifikasi, kita pelajari akar permasalahannya apa, kemudian kita mempunyai informasi dan bukti-bukti. Ini misalnya permasalahan masalah sosial, misalnya antara guru A sama B kok kurang bisa kolaboratif, ada apa permasalahannya, itu kita nanti undang bareng, kita ajak kolaboratif, kita ajak kompromi, kita ajak koordinasi. Tapi kan bukan langsung terjadwal seperti tadi, tapi yang menengah kita identifikasi. Kalau memang sudah ada bukti, ada indikasi ke situ, ya kita selesaikan bareng-bareng. Ayolah duduk bareng-bareng, kita selesaikan bersama. Berarti tergantung permasalahan. Ya, tergantung pada permasalahan. Terus untuk ini Pak, yang selama ini ketika Bapak mengambil keputusan, kita sudah ada permasalahan pengambilan keputusan, pasti ada faktor untuk mempermudah itu Pak. Pasti. Ada dukungan atau bentuk dukungan atau bentuk apa? Apakah ada Pak? Ya dukungan banyak. Faktor-faktor yang mempermudah itu tergantung ada. Ya kalau pertama, kalau saya sih condong untuk yang paling urgent itu, kalau atau yang boleh dikatakan
hubungannya dengan kenyamanan yang paling mendukung. Coba satu, kalau kita mau menyelesaikan dalam kondisi emosi bisa nggak mungkin kan. Satu itu kenyamanan, terus kita bisa menerima kondisi itu yang mendukung situasi, ya hubungannya dengan kenyamanan. Kalau kondisinya mendukung otomatis nyaman, ya kondisional kan, untuk menciptakan suasana yang nyaman, yang mendukung yang lainnya kerjasama atau kolaboratif dengan teman-teman. Seperti masalah pembelajaran tanpa kolaboratif jelas itu nggak bisa kan. Nah, terus kemudian selain kolaboratif, itu hubungannya nanti kolaboratif ya hubungannya dengan koordinasi. Bagaimana kita menjalin koordinasi untuk menyelesaikan permasalahan ya. Nah, itu salah satu pendukung. Kalau memang hal-hal yang lain kalau tergantung pada permasalahan tersebut, kita kembalinya. Kalau memang permasalahannya itu permasalahan sosial, mungkin kita perlu dukungan dengan pihak lain, ya kan, untuk mendapatkan informasi atau mengambil keputusan. Sekiranya kepala sekolah belum mampu mengambil keputusan karena permasalahannya sudah sangat sulit untuk diselesaikan, kayak gitu kan, perlu pihak lain itu yang mendukung. Kemudian kesempatan, waktu itu tadi, nanti kenyamanan ya, perlu pendukung yang lain. Perlu nggak kita melibatkan stakeholder yang lain, misalnya perlu nggak kita melibatkan pengawas, melibatkan komite, melibatkan, nah itu kan yang mendukung kita untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, terakhir nih Pak, dari sekian pertanyaan, dari semua yang Bapak sampaikan, nah, pembelajaran apa nih yang Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Pengalaman saya dalam mengambil keputusan, yang jelas itu menambah wawasan, menambah pengalaman, itu termasuk ya. Pengalaman artinya gini loh Mbak, setiap permasalahan kalau mau kita ambil hikmah yang positif, itu juga akan membawa dampak pada diri kita. Salah satu kenyamanan, keikhlasan ya. Dengan kita ikhlas menyelesaikan permasalahan dan meminta petunjuk sama Allah, itu salah satu sinyal loh ya. Kalau kita bicara masalah rohani, itu salah satu sinyal yang mendukung kita, memberikan kemudahan, memperlancar kita dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi Allah itu ikut campur tangan gitu ya, sehingga yang dulunya emosi kayak gitu itu kadang bisa kita ya campur tangan Allah sendiri itu bisa meredamkan suasana. Semuanya wong jadi angel kaku, manakala kita dengan tulus ikhlas menyelesaikan, campur tangan Allah ada. Itu salah satu penguatan buat saya, pengalaman yang saya ambil dalam setiap menyelesaikan permasalahan. Selain seperti ini yang jenengan sampaikan, pengalaman saya, ngerti, iki loh ya, dilema etika, iki loh, fisikan moral, ada pemisah. Ini salah satu pengalaman ya, dari hasil wawancara ini saya tahu banyak tentang permasalahan-permasalahan, bagaimana cara menyelesaikannya. Ada feedback yang saya nggak publikasikan, ada orang tanya, itu sangat bermanfaat sekali. Iya, betul Bapak. Itu harapan saya seperti itu, intinya seperti itu. Monggo lanjut. Terima kasih Bapak, dari tadi kita berbincang ya Bapak. Saya menyimpulkan nih bahwa pengambilan keputusan setiap kepala sekolah itu pasti berbeda. Dan tentu saya dapat pelajaran banyak dari Bapak. Dan hari ini saya mendapatkan pelajaran banyak. Salah satunya itu tadi, campur tangan Allah dan ikhlasnya kita dalam mengambil keputusan itu ternyata sangat bermanfaat untuk kita mengambil keputusan. Maka kadang sering sih Mbak ya, menyelesaikan permasalahan dengan hati yang nggak nyaman, nggak ikhlas, akhirnya munculnya emosi. Saat emosi mengambil keputusan, dampaknya kayak gitu, dampaknya akan lebih besar daripada permasalahan yang diselesaikan. Itu yang saya alami seperti itu, sehingga kami mencoba berlatih. Ya saya sih belum seberapa ya dibanding dengan kepala sekolah yang senior di atas saya. Cuman saya belajar dari pengalaman itu sendiri. Jadi sangat terima kasih. Sudah sangat berharga sekali Pak. Sama, kita itu juga punya manfaat kolaborasi seperti ini, bisa memberikan pandangan. Kategorinya seperti ini. Ya berarti saya mengambil keputusan seperti ini. Nah itu salah satu pengalaman yang berharga buat saya, dengan kehadiran Bapak Ibu untuk mengajak saya sharing atau wawancara seperti, padahal cuma hanya menyelesaikan tugas loh ya. Tapi manfaatnya juga luar biasa kalau kita laksanakan dengan kesungguhan hati itu. Intinya seperti itu, sekecil apapun.
ada pembelajaran, ada hikmah positif, dan ada pengalaman. Insya Allah akan berarti dan bermanfaat buat jenengan dan juga buat orang lain saat kita gantian berbincang-bincang. Ini dari Bapak Kepala Sekolah sana, aku oleh ilmu ini, kok kene oleh ilmu ini, dengan kolaborasikan. Ya betul Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih sekali. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Bapak. Selamat siang. Begini Bapak, saya meminta waktu Bapak sebentar. Kebetulan saya ada tugas demonstrasi kontekstual berkaitan dengan CGP saya, yaitu tentang pengambilan keputusan kepala sekolah. Apakah Bapak bersedia untuk diwawancara? Siap. Oke. Bagaimana? Begini Pak, nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Pertama, di sekolah nih Pak, di sekolah kita kan pasti banyak sekali kasus-kasus nih Pak nih. Terus itu bagaimana nih cara Bapak untuk mengidentifikasi apakah itu kasus yang berupa etika moral atau kasus rujukan moral? Bagaimana Bapak mengidentifikasi? Masih pertanyaan yang panjenengan sampaikan pada sekolah, mudah-mudahan pertanyaan panjenengan nanti bisa dikembangkan nanti ketika panjenengan jadi kepala sekolah. Salah satu cara untuk menyelesaikan suatu masalah awal itu tentunya kita, karena di sekolah sudah pasti banyak masalah. Nah, masalah-masalah itu mestinya harus diselesaikan, dan yang saya lakukan adalah kalau toh mau menyelesaikan masalah, jelas untuk mengidentifikasi masalah itu sendiri. Dengan mengidentifikasi masalah, insya Allah punya langkah berikutnya. Itu salah satu trik awal. Berarti mengidentifikasi apakah itu etika moral atau rujukan moral, seperti itu ya Pak. Berarti untuk selama ini nih Pak, dalam pengambilan keputusan seperti tadi contohnya etika moral nih, bagaimana Bapak cara pengambilan keputusan tersebut Pak? Kalau untuk mengambil keputusan itu yang saya lakukan itu ada skala prioritas. Skala prioritas. Jadi ketika ada masalah apa yang terjadi di suatu sekolah, ada masalah, misalnya masalah A dan masalah B, misalnya masalah B yang lebih berat, itu maka saya mengambil langkah lebih dulu, hal-hal yang lebih bisa dibilang prioritas dulu, yang urgent dulu yang ya Pak. urgent harus diselesaikan, sehingga tidak terjadi bahasa mana yang lebih dulu harus diselesaikan, itu utamanya semacam itu. Jadi nanti ke depan ketika panjenengan jadi kepala sekolah, ketika ada masalah prioritasnya dulu mana yang harus diselesaikan. Betul. Jadi kayak gitu, langkah sangat singkat sekali sebenarnya. Yang biasa dilakukan. Biasa dilakukan saya semacam itu. Ketika Bapak sudah menemukan yang urgent nih, ketika Bapak sudah menemukan skala prioritasnya, oh ini ternyata penting untuk diselesaikan. Langkah prosedur yang bagaimana yang Bapak lakukan, yang biasa Bapak lakukan? Ini yang kadang-kadang jadi permasalahan. Jadi di situ ketika mau menyelesaikan masalah ada norma. Ada norma. Di antaranya yang utama norma agama. Ini sangat penting sekali. Juga berkaitan dengan norma sosial juga. Jadi harus bisa membedakan mana kira-kira kepentingan ini bisa diselesaikan dengan dasar agama, dengan dasar sosial dan kepribadian. Sehingga ketika menghadapi masalah itu, si pelaku dapat menyadari, oh iya, saya punya agama, saya punya sosial dengan masyarakat. Sehingga mereka yang melakukan, baik itu guru ataupun murid ataupun lingkungan sekolah, akan menyadari dengan dasar agama itu, norma agama kalau saya lebih utamakan, sehingga terselesaikan dengan baik. Berarti prinsipnya hasil akhir Hasil ya. akhir Hasil akhirnya dilihat dengan dasar tadi kesadaran. Kesadaran. Oh iya, saya orang beragama. Berarti dengan dasar agama kan berarti kan terselesaikan, sadar. Nah, situlah kesadarannya dengan
tadi itu norma agama saya lebih ke depan. Itu aja. Baik Bapak. Selanjutnya nih, dari langkah-langkah yang Bapak lakukan itu biasanya ada langkah yang paling efektif nih Pak, pastikan langkah efektif dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika. Oh, hal-hal apa saja yang harus dilakukan ya? Ya. Di sini kalau saya yang pertanyaan itu, saya lebih mengutamakan seorang pemimpin itu harus berani ambil keputusan. Berani ambil keputusan. Berani ambil keputusan, ini yang utama. Keputusan itu kan nantinya seorang kepala sekolah itu harus, nah ini yang sering terjadi antara kepentingan regulasi dan kepentingan pribadi. Yang jadi dilema ya. Dilemanya di situ. Satu pihak seorang kepala sekolah harus melaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Tapi di lain pihak kita juga harus melihat latar belakang seorang ini seperti apa. Sehingga saya ketika mengambil keputusan itu tidak salah kaprah, ada kebijakan, menyalahi aturan tapi demi kebaikan. Artinya berani ambil keputusan dengan syarat tadi ada regulasinya terbawa, kepribadian sosialnya ada. Kepeduliannya ada. Jadi tidak meninggalkan aturan, tapi kepedulian juga ada. Mudah-mudahan ke depan semacam itu. Itu yang saya lakukan selama ini. Terus pastikan ketika menghadapi suatu dilema tadi kayak ada regulasi dan ada permasalahan pribadi ya Pak yang bertentangan, itu kan pasti ada tantangan dalam pengambilan keputusan. Tantangan yang pernah Bapak alami itu. Tantangan paling menghadapi itu biasanya semua terjadi, di mana harus berhadapan tadi yang saya sampaikan. Di satu pihak kadang-kadang ingin membela secara pribadi, di satu pihak saya harus melaksanakan regulasi aturan yang ada. Itu tantangan terberat untuk saya, sehingga kadang-kadang juga kami saya pribadi dilematis dengan hal itu. Tapi apapun itu harus kita ambil. Tantangan yang terberat menurut saya adalah antara aturan yang harus dilaksanakan dan sosial itu tadi, kepribadian yang harus diselesaikan. Betul. Ketika nih Bapak mengambil keputusan tadi sudah ada tantangannya, terus apakah permasalahan atau kasus-kasus yang Bapak alami itu diputuskan secara itu juga, atau perlu membuat susunan jadwal nih, saya harus ini kayaknya permasalahan ini saya haruskan selesaikan dari apa dan sebagainya, atau secara langsung, atau membutuhkan tempat khusus juga, atau bagaimana Pak? Itu berarti kaitannya jadwal ya? Iya, betul. Nah, kalau jadwal pembinaan secara aturan ada. Tapi kaitannya yang tadi dengan awal sampaikan, berkaitan dengan urgensi dan sebagainya, ketika ada permasalahan itu, skala prioritas tadi selesaikan. Nah, tanpa jadwal, karena memang itu harus diselesaikan. Jadi ketika ada masalah, setelah teridentifikasi seperti apa, masalah seperti apa, kita mengetahuinya segera dilaksanakan karena demi kebaikan institusi sekolah itu sendiri, demi kebaikan bersama. Jadi tanpa jadwal, kalau hal-hal yang awal urgen itu bahasanya tidak perlu nunggu waktu harus ini, malah kadang-kadang kalau kita nunggu waktu malah kadang-kadang lupa. Ya, tidak terselesaikan, akhirnya masalah itu berkepanjangan. Jadi jadwal kaitannya urgensi tidak ada, tapi jadwal pembinaan secara rutin sesuai aturan yang ada itu ada. Kami sudah siapkan di sebelumnya semacam itu. Oke Pak, betul. Terus kan pasti tadi ya, ketika ada urgensi yang memang urgen berarti bisa diselesaikan secara langsung. Tanpa ada musyawarah dulu. Tidak perlu. Ya. Terus pasti ada dong Pak faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan. Kalau faktor-faktor mungkin bantuan ya, bantuan dari perorangan yang hampir tidak ada. Faktor yang selama ini itu yang terjadi ya karena aturan dari atas, terutama dinas. Dinas selalu mengarahkan untuk menjadi seorang pemimpin yang bijaksana dan lain sebagainya. Jadi faktor yang menentukan atau membantu kami dalam menyelesaikan masalah, termasuk apa saja yang terjadi di sekolah,
itu jelas bantuan yang utama itu dari dinas, arahan dinas, baik dinas di kecamatan maupun dinas kabupaten. Kita bantuan para pengawas yang datang ke sekolah itu. Jadi kalau perorangan hampir tidak ada. Kalau masyarakat bagaimana Pak? Maka kadang-kadang lah, makanya hampir tidak ada, hampir tidak ada, tapi ada satu dua, tapi kadang-kadang tidak terlalu urgent. Tapi arahan yang masuk dan harus dilaksanakan itu biasanya arahan dari dinas. Saya selalu mengutamakan pesan-pesan yang disampaikan baik secara tertulis maupun lisan ketika saya mengikuti rapat dinas. Jadi hal-hal semacam itu saya sampaikan sekali lagi, mudah-mudahan panjenengan nanti ketika jadi kepala sekolah, ini CGB, sebentar lagi nanti jadi kepala sekolah, saya berpesan untuk menjadi kepala sekolah yang mampu ngasih asuh asah, jadikan asah, dan itu jadikanlah institusi sekolah ini paling 10 orang paling banyak, jadikanlah itu keluarga. Kondusivitas sekolah itu perlu sekali ditanamkan nanti ketika panjenengan jadi kepala sekolah, sehingga panjenengan nanti jadi kepala sekolah yang dikagumi oleh anak buahnya sampai dengan pensiun. Itu ya. Selamat pertandingan. Satu tanya lagi boleh? Boleh lagi. Ini pertanyaan terakhir. Dari semua yang telah disampaikan Pak, tadi pembelajaran sebenarnya sudah tersampaikan juga tadi, Bapak sudah memberikan pembelajaran dalam pengambilan keputusan etika ya tadi ya, sudah secara tidak langsung Bapak sudah menyinggung bahwa kepala sekolah itu harus bisa asuh dan asah. Itu tapi ada apa ada yang lain lagi Pak? Ada. Yang lain yang utama itu tadi yang saya sampaikan sudah ada, tapi di sini harus panjenengan ada aturan tertulis dan tidak tertulis. Semacam itu, jadi harus bisa, mampu dan bisa mengambil keputusan. Intinya utamanya yang tadi sampaikan, berani ambil keputusan. Berani ambil keputusan. Berarti yang kalau yang pertanyaannya panjenengan yang terakhir ya tadi itu, mampu mengambil keputusan secara tertulis maupun yang tidak tertulis. Tentunya melaksanakan kan kalau aturan ada aturan tertulis dan aturan yang tidak tertulis. Jadi pada awalnya kalau membimbing misalnya guru, contoh misalnya membimbing guru ya jangan langsung ditekel, misalnya pertama dengan teguran, yang kedua dengan tulisan, ada alurnya sehingga yang dibina itu benar-benar merasa diwong. Jangan langsung kamu begini berarti harus begini, itu kurang pas. Itu ada lagi pertanyaan? Sudah cukup Bapak, terima kasih sekali. Saya hari ini mendapatkan banyak sekali pelajaran. Setelah kita berbincang-bincang, saya mendapatkan pelajaran bahwa kita juga harus berani mengambil keputusan, kita juga harus bisa menjadi seorang pemimpin yang asuh dan asah gitu ya. Terima kasih waktunya Bapak, selamat melanjutkan aktivitas, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.